buatan orang Portugis, benteng Pendem, Nusa Kambangan ya, yang ini benteng Rangkulo. Nah ini historic study trip yang diselenggarakan oleh Historical Study Trip session kelima ini mengambil lokasi benteng Van der Weyck yang dulu aslinya bernama Fort Cochius, dengan tujuan kita ingin mencoba menelusuri kembali jejak-jejak kemampuan Belanda di dalam membangun benteng dan juga setting peristiwa Perang Jawa di wilayah Gombong, dan berusaha untuk mencari narasi, membaca narasi ulang peristiwa pembangunan benteng yang disebut dengan Fort Cochius yang tertulis 1818. Kita mencoba dengan mencari sejumlah data-data baru dari artikel jurnal, koran untuk membuat deskripsi baru tentang narasi historis. Dan yang keempat dan kelima juga bisa menjadi barang daripada pasukan. Itu tujuan bangunan benteng. Lanjutkan. Nah, kita ingin tahu juga benteng-benteng di Jawa Tengah itu. Dari hasil riset independen yang saya lakukan dari sejumlah jurnal, makalah-makalah, buku ataupun artikel-artikel tentang benteng Cochius ini, bahwa benteng Cochius ini dibangun, diberi nama itu sebetulnya sejak tahun 1839. Itu dikuatkan dari sejumlah berita koran ya. Salah satunya Pertahanan Jawa ya, ditulis tahun 1898 kalau tidak salah. Lalu juga dikuatkan dengan sebuah statdat tahun 1839 bahwa benteng, ada 3 benteng yang akan diberi nama pada tahun 1839, yaitu di Kartosono, di Gombong, dan di Bandung. Tetapi dari 3 itu yang akhirnya tetap berdiri menjadi sebuah benteng dengan nama yang konsisten direncanakan dari tahun 1839 adalah Cochius, yaitu di Gombong. Sementara di Bandung yang direncanakan akan diberi nama Van der Weyck malah tidak ada dan tidak terjadi. Demikian juga yang di Kartosono yang akan diberi nama De Kok juga tidak ada. Ya, itu juga yang menjadi kegelisahan saya sejak lama ya, tapi karena data-data yang belum ditemukan dulu, kita juga tidak bisa menyajikan dalam bentuk kegiatan seperti ini. Ya, kegelisahan itulah yang menuntun saya untuk mencari sejumlah data pendukung penguat ya, dan memang keberadaan benteng-benteng terutama di kawasan Jawa Tengah ini yang juga tidak bisa dilepaskan dari peristiwa Perang Jawa. Sementara Perang Jawa sendiri baru terjadi tahun 1825 sampai 1830. Dan benteng-benteng yang ada dulu, benteng-benteng stelsel, yaitu benteng-benteng yang sifatnya temporary, yang bisa dibongkar pasang, itu baru muncul 1827. Nah, keberadaan benteng Cochius ini diduga dulu adalah benteng stelsel yang kemudian diperkokoh menjadi benteng berbentuk batu yang kokoh dan digunakan untuk berbagai kepentingan. Nah, maka tidak mungkin benteng Cochius ini dibangun sebelum atau bahkan 1818 sebelum Perang Jawa itu pecah. Karena Perang Jawa sendiri pecah 1825 dan strategi benteng pada waktu itu tahun 1827 memang ditujukan untuk mengatasi perlawanan Diponegoro. Kalau tadi dari salah satu koran yang saya refer, artikel koran yang saya refer tadi, bahwa ada sebuah informasi bahwa 1825 sudah mulai dibangun tapi belum selesai. Saya hanya berusaha menafsirkan bahwa dulu ini hanyalah berbentuk benteng stelsel yang belum selesai dibangun, yang kemudian nanti ditingkatkan lagi dibangun menjadi permanen. Jadi nampaknya benteng ini mengalami beberapa tahap pembangunan. Yang jelas diberi nama sebagai Fort Cochius 1839, dan itu masih juga mengalami pembangunan lagi. Terbukti dari salah satu fasad di dalam itu yang sekarang sudah tidak bisa kita temukan, ada tulisan 1844 kalau tidak salah tadi ya. Artinya itu pembangunan tambahan terhadap benteng tersebut. Ya, kalau melihat benteng ini ya nampaknya dialihkan dari tadinya benteng stelsel menjadi benteng tetap ya. Nampaknya dari berita-berita koran yang kita kumpulkan, bagian paling lama penggunaan benteng ini adalah dulu sebagai tempat sekolah
para kadet atau biasa dikenal dengan Pupilent School. Jadi tahun 1848 berdiri Pupilent School di Kedung Kebo di Purworejo. Lalu karena ada satu kebutuhan tertentu mereka harus dipindahkan ke Gombong. Kebetulan sudah ada benteng walaupun belum memadai. Dipakailah benteng ini sejak tahun 1858 sebagai lokasi sekolah para siswa kadet. Sampai 1912 ditutup. Jadi sangat lama sekali. Jadi keberfungsiannya adalah tempat pendidikan para calon-calon kadet dan tempat asrama juga para pengajar di situ. Dan tempat ini menurut laporan-laporan yang tadi saya sampaikan itu sangat banyak aktivitas, termasuk olahraga, lomba-lomba ya seperti yang dilaporkan di koran tadi. Termasuk di situ ada area kolam renang. Itu kolam renang sudah disebutkan di tahun 1800-an tempat sebagai perlombaan juga di situ. Ada lomba panjat pohon, ada lomba tarik tambang dan sebagainya dari para siswa kadet ketika merayakan 50 tahun sekolah kadet di Gombong ini. Ya, dalam sebuah artikel di koran juga ya mengulas cukup panjang lebar tentang keberadaan benteng ini ya dari berbagai tahun. Ketika masih dipakai sebagai asrama Pupilent School, memang sempat disebutkan di sana di antara pohon-pohon kenari itu berdiri sebuah benteng yang diwarnai biru. Ya, dimungkinkan karena dulu banyak indigo tanaman ya, sehingga mereka menyesuaikan diri digunakan biru, tapi karena mengalami sejumlah kritik ya nampaknya diganti menjadi warna putih ya. Makanya dalam foto digital tahun 1930 itu ada penampakan foto benteng dalam warna putih. Nah, sejak dijadikan tempat wisata publik ya diganti menjadi warna merah bata. Ya, sebetulnya masalah perubahan warna sih bukan sesuatu yang terlalu signifikan ya, karena dia kan tidak mengubah fasad atau apa. Tapi mungkin dari kepentingan estetika tertentu, karena saya juga pernah ada dulu yang menyampaikan sejumlah kritik ya tentang penggunaan warna tersebut ya. Kalau saya sendiri cenderung gunakanlah warna yang memang pernah digunakan dan warna itu nampak terang ya. Misalkan warna putih itu sesuai aslinya tahun 1930-an sudah terdeteksi seperti itu. Jadi warna itu lebih mengesankan kecerahan, terang gitu. Sejak 1984 kalau tidak salah ya tadi saya menyampaikan difungsikan menjadi tempat sekolah militer Republik di tempat ini ya. Lantas tahun 2000 keberadaannya dibuka untuk menjadi tempat wisata publik ya, dengan nama Benteng Van der Weyh yang aslinya tadi Fort Cochius tersebut. Kalau kejadian-kejadian tertentu saya mungkin harus membuka-buka lagi file ya. Tetapi yang jelas yang paling menarik dan banyak terjadi di benteng tersebut itu tadi dari tahun periode 1858 sampai 1912 itu banyak sekali catatan-catatan aktivitas siswa-siswa kadet di situ ya. Mulai dari mereka bangun pagi seperti apa, mandinya di mana, kegiatan dalam rangka ulang tahun seperti apa, keributan-keributan kecil yang terjadi seperti apa, itu seperti itu. Jadi kebanyakan seperti itu yang terjadi. Yang jelas di tadi kesaksian tadi bahwa sebuah deskripsi tentang Kota Gombong dalam artikel itu dideskripsikan Kota Gombong bagaimana sisi-sisi keindahannya ya. Lalu juga di kawasan kompleks sekitar benteng tadi yaitu ada military hospital alias rumah sakit militer ya. Nah, di rumah sakit militer ini juga tadi teridentifikasi sudah ada rumah sakit untuk perempuan ya. Apa rumah sakit untuk bersalin atau apa saya kurang jelas, tapi yang jelas sudah teridentifikasi ada sejumlah penambahan aktivitas yaitu perawatan terhadap para wanita di rumah sakit militer tersebut. Jadi yang sekarang DKT itu dulu adalah military hospital dan nampaknya sebelum tahun 1900 sudah dipergunakan sebagai rumah sakit militer. Terbukti dari tadi laporan koran, artikel koran 1800-an 58 kalau tidak salah tadi sudah melaporkan itu.
Ya, artinya Gombong ini seperti dalam laporan lama tadi juga bukan hanya tempat daripada sebuah garnisun militer, tetapi dia adalah salah satu bagian dari konteks besar, yaitu bagian dari sebuah distrik ya di Kabupaten Karanganyar dulu ya. Jadi ketika Karanganyar masih menyandang status kabupaten sebelum dihapus tahun 1935 dan diresmikan tahun 1936, Gombong adalah bagian daripada Kabupaten Karanganyar, dan di Gombong inilah juga ada banyak kisah-kisah yang bisa digali di masa lalu ya, bukan hanya tentang keberadaan Fort Kocius, benteng, bukan hanya tentang rumah sakit militer, tapi juga situs-situs budaya, termasuk juga Bendungan Sempor. Jadi saya ingin mengajak kepada peserta untuk memiliki sebuah kesadaran historis terhadap sebuah lokasi, situs ya, fasad bangunan atau apa saja yang dilewati ternyata punya cerita-cerita di masa lalu, dan cerita-cerita itu sangat berpengaruh di masa kini kalau kita menggali dan memahaminya dengan baik. Bapaknya sini tak foto. Tuan, mari foto bareng, naik ke atas sini, tapi hati-hati. Foto sebentar, foto sebentar. Oh, foto sebentar, yuk. Terlupakan nih. Foto bersama, hati-hati. Lagi. Ya. Yuk, ganti gaya yuk.